Ya. Ini Pak Nabi mau ditanyakan ini. Sebenarnya Tuhan itu ada nggak? Yang kedua, Adam dan Hawa, orang pertama di dunia. Apakah sebelum Adam dan Hawa ada? Apakah ada manusia di dunia ini? Itu saja pertanyaan saya. Jadi Tuhan ada apa enggak? Ya, Tuhan itu apa? Allah, maksudnya Allah kan, bukan Tuhan ya. Kalau Iya, Tuhan itu betul. Tuhan, Allah, God. Iya, Allah, Ya, God. maksudnya God itu apa? Definisinya God. Saya pun Apa kurang definisinya God? Saya kurang mengerti. Iya, dalam pemikiranmu saja, yang free aja, bebas berpikir. God itu apa? Allah Kalau itu dalam apa? pemikiran saya, Allah itu, kenapa manusia itu tidak bisa merasakan kehadiran Allah? Hampir nggak semua manusia, nggak semua manusia. Ini ada yang bilang nih tukiran God itu penguasa. Terus apa lagi? God itu apa? God. Banyak orang berpikir God itu ngarang kemana-mana. God itu adalah satu sosok. Berpikir begitu kan? Ada satu Betul. sosok yang namanya Allah. Sehingga kan ada apa enggak? Eksis apa enggak kan? Karena ada eksis ya kan? Berarti kan ada apa enggak? Kalau ada apa enggak berarti kan 3D apa enggak kan? Ya. Allah pencipta langit dan bumi katanya. Nah ini ada yang bagus nih, Brot. Allah itu apa? Allah itu adalah cinta. Simpel sekali 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah cinta, agape. Nah, Yohanes 1 ayat 18. Yesus adalah wujud dari Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Yesus adalah wujud dari cinta, kasih yang tidak pernah dimengerti oleh manusia. Yesus menyatakannya kepada kita. Jadi di mana ada cinta, disitulah ada Allah. Jadi jangan berpikir Allah itu kayak sosok jenggoten tua, terus batuk-batuk, atau kayak Zeus, atau kayak orang Islam itu ya God, Allah yang kejam itu ya, yang Allah Akbar yang kudu minta sembahlah aku. Makanya lihat ya, di dalam perjanjian lama Yehova tidak pernah berkata sembahlah aku loh. Secara langsung directnya ya Tuhan berkata kasihilah Tuhan Allahmu, ya kan? Ya kan, direct loh, kasihilah Tuhan Allahmu. Yehova berkata kepada manusia, kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, kalau kamu mengasihi aku, jadi bukan suruh menyembah loh, tapi suruh mengasihi. Karena apa? Cinta. Allah adalah cinta, simpel sekali. Dalam perjanjian lama, Yesus nggak pernah bilang sembahlah aku, nggak pernah loh. Iblis ngomong sembahlah aku, Yesus nggak pernah bilang sembahlah aku. Tapi semua orang datang pada Yesus pasti menyembah Yesus. Yesus adalah wujud dari Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Yesus adalah wujud dari cinta, cinta sejati dari Allah, sumber segala cinta. Jadi standar cintanya kita Yesus adalah standar cintanya Allah. Jadi kalau kita melihat ada cinta di situ, ada pengampunan, di situ ada Allah. Kalau di situ ada kebencian, itulah setan. Ada dendam, mata ganti mata, gigi ganti gigi, bunuh, Allahu Akbar, itulah setan. Tapi kalau kita melihat ada pengampunan, udahlah ampuni aja lah. Itulah cinta. Suami istri, istrinya selingkuh, bertobat istrinya, ya diterima, dicintai, nggak dendam. Suaminya selingkuh. Kalau suami istri selalu ada pengampunan, ada cinta, itu ada Tuhan di situ. Anak-anaknya melihat Tuhan. Anak-anak melihat Allah di situ, melihat cinta. Kalau suami istri berantem terus, kayak tadi si Nathan cerita, ya berarti suami itu ngeliat setan di situ. Anak-anak lihat setan. Tapi suami istri mendatangkan saling mencinta, cinta bukan nafsu ya. Ada cinta, ada pengampunan. Maka suami istri sedang menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi Allah adalah cinta, simple. Nah, cinta itu kan ada sosok enggak. Allah adalah roh. Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah adalah cinta. 1 Yohanes 4 ayat 8. Cinta, roh itu adalah cinta. Roh itu kan nggak bisa dilihat. Tapi kamu bisa rasakan kehadiran cinta itu. Jadi kalau ada orang tidak bisa merasakan Allah,
Sebentar, yang mana nih? Kalau dia punya cinta, itulah Allah. Jadi nggak usah pikir kemana-mana. Kalau kamu melihat ada orang susah, hatimu tergerak memberi sesuatu, itulah cinta. Kamu hadirkan cinta buat dia. Ada pengampunan, ada berkat. Tapi kalau sudah ada kebencian, itu ada setan itu. Jadi sesimpel itu saja. Alkitab menurutkan tadi, yang saya ngomong tadi semua ada ayatnya semua tadi ya. Jadi ada dasar yang saya ngomong, bukan ngarang filosofi saya, bukan. Saya merangkai tadi ayat-ayat 1 Yohanes 4 ayat 8, Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 4 ayat 24. Lalu Yesus berkata, ya, di dalam perjanjian lama, Allah berkata dalam Ulangan 6 ayat 4 dan 5, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah. Lalu dilanjutkan lagi, kasihilah sama manusia. Yesus berkata hal yang sama, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sama manusia. Bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Yesus berkata dalam Matius 25, kalau kamu melakukannya untuk orang yang paling hina ini, siapa yang paling hina dalam hidupmu? Tetanggamu kah? Atau musuhmu? Kalau saya mah orang yang paling hina buat saya musuhmu, musuh saya. Orang yang paling hina buat saya itu bukan orang miskin, tapi musuh saya itu orang paling hina buat saya. Kalau kamu mengasihi dia, kamu mengasihi aku. Ya, jadi kalau kamu mengasihi, bagaimana mengasihi sesama? Ya seperti orang Samaria yang baik hati di dalam Lukas 13. Ya, kamu mengasihi, ada orang butuh pertolongan, kamu kasih. Tapi kalau kamu mengasihi musuhmu, kamu sudah mengasihi Tuhan loh. Ya kan? Nah, coba kalau semua orang begitu, maka ada kerajaan surga di muka bumi ini. Maka Taman Firdaus ada di muka bumi ini kan? Coba kalau semua orang, Allah Akbar, bunuh kafir, ya neraka datang ke dunia. Tapi kalau semua orang berkata, ya ada pengampunan, ada berkat, yuk kita bagi-bagi makanan, yuk kita ampuni, yuk kita mengasihi, nah, ya kan, yuk kita saling menghormati, itulah surga kan, betul nggak? Betul. Sesimpel itu Pak, dan itu semua ada di dalam Alkitab. Masalahnya cintanya siapa, standar cintanya Anda itu cintanya siapa? Cintanya Muhammad, cintanya Buddha, cintanya siapa? Cintanya Habib Rizik. Kalau saya cintanya Yesus yang sudah terang-terang ngomong, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya kan? Sudah ada standar cinta. Itu. Andai kata Yesus adalah cerita fiktif, ya. Nah, andai kata Yesus adalah cerita fiktif, yang bikin cerita tentang Yesus ini hebat sekali Pak orangnya Pak. Karena belum pernah ada cerita semacam itu, mengasihi musuh-musuh dan semua statement-statement Yesus itu. Belum pernah ada cerita itu sebelum zaman Yesus. Bahkan Buddha pun tidak pernah berkorban bagi umatnya loh. Buddha itu tangannya dagingnya pernah ini ya buat burung gagak ya. Ada burung gagak kejar burung emprit. Burung empritnya berlindung sama Buddha. Lalu burung gagaknya datang, mana burung emprit? Dah jangan, burung empritnya biar hidup. Loh, tapi aku mau, ya udah kamu ambil aja dagingku seberat burung emprit itu, dipotong dagingnya Buddha. Itu kisah, walaupun tidak terjadi beneran ya, tapi itu cerita legenda. Itu pun tidak seperti Yesus yang mati bagi umat manusia untuk menyelamatkan mereka supaya umat manusia jangan pergi ke neraka. Tidak pernah ada cerita seindah itu Pak. Sehingga setiap orang ada pengampunan, kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Belum pernah ada kisah itu Pak, di seluruh dunia Pak. Andai kata itu adalah fiktif, yang bikin cerita ini hebat sekali Pak. Mungkin ya yang bikin cerita itu adalah Tuhan sendiri. Ya mungkin, ya mungkin orang hebat sekali yang bikin cerita ini. Kalau andai kata itu fiktif, itu ya. Oke lanjut, Koba. Silakan, Belum ada manusia sama. Adam dan Hawa itu kan manusia pertama. Iya. Sebelum Adam dan Hawa, Betul. apakah ada manusia? Nggak ada. Nggak ada. Adam dan Hawa itu manusia pertama yang ada. Betul. Betul. Itu aja Pak. Berarti kalau Allah itu bukan menggambarkan sosok itu ya. Bukan satu sosok, tapi ada Allah yang menjadi mengambil sosok manusia yang kita kenal Yesus, ya kan? Nah, betul. Saya sering tanya pendeta, katanya Allah itu berbentuk sosok gitu. Enggak. El adalah ruah.
ya. Hosea 11 ayat 9, El bukan manusia. Ya, tapi Yohanes 4 ayat 24, El adalah ruah. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, El adalah ahava, cinta. Ya, theos adalah pneuma. Theos itu bukan antropon. Tetapi ya, theos menyatakan dirinya dalam Yesus. Bagus kan? Yang tehnya ketinggalan, yang tehnya ketinggalan. Ya, menyatakan diri dalam antropon itu dalam Yesus, ya kan? Makanya Yesus berkata ia adalah sosok dari theos yang tidak dapat dilihat oleh mata, kan? Siapa? Ya udah, ha. Kamu aja kalau gitu langsung lanjut. Hah? Kamu sama Akira sama Pamulia. Oh. Ya. Gitu ya. Oke, terima kasih pencerahannya. Satu lagi tadi Adam dan Hawa, pertanyaannya sebetulnya, lalu anaknya Adam itu berapa banyak? Anaknya kawinnya sama siapa? Ya mereka kakak beradik, incest, Pak. Zaman itu bisa, Pak, incest. Bahkan Abraham itu menikah sama Sarah, itu adiknya Abraham. Satu ayah beda ibu. 400 tahun kemudian, Musa itu 400 tahun kemudian melarang incest. Kakak beradik, satu ayah atau satu ibu tidak boleh menikah, ya. Atau paman sama keponakan nggak boleh menikah, ya, nggak boleh. Nah itu paman sama keponakan, bibi sama keponakan itu nggak boleh menikah. Zaman Musa itu 1000, zaman Musa itu kurang lebih, sebentar 2500 tahun setelah Adam. 2500 tahun, lama banget ya. Tetapi di zaman Adam, incest nggak bermasalah. Tetapi mulai zaman Musa sampai hari ini, kalau incest, bahkan hari ini kalau incest, anaknya bermasalah. Karena apa? Penguatan gen, genetik. Ya, saya dulu belajar genetika ya. Belajar kultur cloning gitu ya. Cloning, kalau A, B, A besar, B kecil, sama kecil. Nanti lama-lama, ketika dia terlalu dekat, maka terjadi penguatan kelemahan. Herannya kenapa bukan penguatan dari kelebihan ke positif, tapi yang negatif yang terjadi. Makin jelek intinya kualitasnya kalau terlalu dekat kekerabatannya. Makanya zamannya Musa ada dilarang. Gitu ya. Kenapa sebelum zaman Musa itu diperbolehkan, Pak Nabi? Karena kan masih jauh. Gennya kan masih, gen manusia kan tadinya kan ada kromosomnya, masing-masing punya gen masuk. Mereka punya anak, kakak beradik, menikah, bisa. Tetapi kemudian makin lama makin dekat kan, makin lama kan mereka makin percampurannya kan makin frekuensinya makin, variasi frekuensinya kan makin ini kan. Makin dekat kan ada permutasi. Misalnya ada 46 kromosom dengan 46 perbedaan DNA, variasi DNA. Begitu sudah jadi sekian miliar orang, maka permutasinya kan makin lemah. Itu sama saja 46 permutasi kan? Betul nggak? Betul. 46 permutasi. Variasi dari itu kan 46 tambah 46 ditambah 1 X atau Y kan. Lalu jadi 46 tambah 46 itu permutasi 46 DNA-nya itu. Kalau semakin dekat itu akibatnya gimana? Ya pelemahan. Maka hanya yang buruk yang terjadi. Iya kan? Yang negatif itu yang makin banyak terjadi. Ya kan? Berarti di zaman Musa itu tidak diperbolehkan. Mulai nggak boleh, zaman Musa sudah nggak boleh. Ya, sepupu boleh menikah, tetapi sekarang saja sepupu saja sudah jangan. Zaman sekarang sepupu saja sudah jangan. Ini kan kita ini sudah 3.500 tahun dari zaman Musa kan. Musa saja kan 2.500 tahun dari zaman Adam. Kita ini 3.500 tahun dari zaman Musa. Nah itu kalau kita lihat permutasi 46 permutasi berapa juta tuh, siapa yang bisa punya kalkulator tuh? Berapakah 46 permutasi? Ya. How much? Ada itu kalkulator. 46 tanda pentung gitu ya. Kalau yang punya kalkulator saintifik itu kelihatan tuh berapakah 46 permutasi.
Wah, nggak kelihatan ya, saya nggak tahu cara ngitungnya ya. Berapakah 46 permutasi? Nggak tahu ya, nggak bisa di sini ya. Harus saya ke saintifik ya. 46 permutasi. Di atas triliun katanya. Berapa? Atas triliun. Di atas triliun ya, di atas triliun. Triliun berarti kan nolnya 12. Ya kan? Nah, jumlah manusia di total kan makin dekat, makin jelek ya. Itu ya. Itu ya. Oke, Pak Koba, kira-kira gitu ya. Oke, Terus terima secara kasih. sains begitu. Ya. Oke, terima kasih Diganti banyak. dulu. Iya, Pak Koba, Tuhan memberkati. Kita Iya. gantian dulu Pak Aka. Pak Aka mau bicara Pak silakan. Aka, Dakleng, boleh ya. Nolong, Ustaz. Shalom Pak Aka. Ya tadi di media TikTok ini kan banyak pengajaran yang baru muncul, Ustaz. Seperti tadi yang Bapak sebelum saya ini, Pak siapa ini Pak? Yang saya ada pernah ikut masuk di pemahamannya itu tentang Kristen progresif, Kristen. Yang pengajarnya mengatakan bahwa keselamatan ketika orang hati mempunyai etika dan moral yang baik, walaupun tidak mengenal Yesus, tidak menerima Yesus, itu tetap selamat, Pastor. Nah itu, kalau nggak salah itu dia ada podcast dengan berdua sama Romo ya. Oh iya, aku tahu itu baru viral baru ini. Dengan Romo. Ya. Si Romo ini juga ada pengajarannya, katanya sekarang itu keselamatan itu di luar gereja, kalau nggak salah begitu ya, host. Ya itu kita nggak paham itu, makanya itu kalian teman-teman yang pasti nggak ngerti itu maksudnya dia apa. Jadi ini loh, si Romo itu menolak justru, setahu saya. Jadi yang dimaksud keselamatan itu tidak hanya melalui gereja Katolik, tetapi harus melalui Yesus. Itu kan pastor Paus Francis berkata bahwa keselamatan tidak harus melalui gereja Katolik loh, tetapi tetap melalui Yesus. Ada keterangannya ya, itu saya baca kok ya, saya baca keselamatan tidak melalui gereja Katolik, karena ada Protestan, ada gereja Protestan, ada gereja macam-macam ya kan. Nah lalu si Brian itu, saya tidak tahu, tidak jelas setara dia, karena kan saya kan itu kan potong-potong, yang satu ini dia ngomong begini, yang begini, satu dia bilang iya asal dia percaya Yesus nggak perlu jadi Kristen, ya itu sama saja. Saya juga bilang nggak perlu jadi Kristen, yang penting percaya Yesus. Nah masalahnya kalau ada yang bilang, saya nggak tahu, makanya kadang-kadang orang nggak sekolah mengajar ya karena dia cuma dikasih panggung saja, dan yang curangnya di Indonesia yang dikasih panggung itu orang-orang yang nggak ngerti. Ya orang-orang yang bodoh yang dikasih panggung, yang nggak sekolah, yang nggak sekolah, iya yang nggak sekolah yang dikasih panggung, celakanya begitu. Makanya saya sekuat tenaga, kenapa saya masuk ke TikTok, bukan cari monetasi, saudara, kamu nggak ngasih juga nggak apa-apa kok, ya kan. Saya di sini nggak usah kalian ngasih duit aja, saya di sini bisa hidup, gitu ya. Anak saya sekolahnya di Belanda, tanpa kalian ngasih uang, pemerintah kasih uang saya. Nah ya, jadi kita bukan mau cari monetasi, bukan mau cari koin, ngawurin orang-orang. Ya. Bahkan koinnya saya bagi-bagi ke orang-orang. Cuman si Brian ini kan nggak sekolah, jadi jangan dia ngomong itu dipegang. Ini kalau ada orang nggak sekolah, kamu jangan pegang. Saya lebih percaya omongnya si Romo itu, gitu loh. Nah, kalau si Brian ngomong ya belum tentu dia benar, ya kan. Saya juga nggak dengar sepenuhnya dia ngomong apa saja, karena banyak sekali yang dia ngomong ya kan, ngoceh terus di mana-mana itu kan. Jangan dikasih kesempatan, dikasih panggung sama orang Islam, si Habib Jafar apa siapa itu kan. Masalahnya itu dari netizen itu yang kurang paham. Jadi tanggapnya itu pasti itu tujuannya nggak gitu, tapi netizen itu mungkin. Iya, belum tentu si Brian ngomong begitu juga, kan itu cuma sepotong aja, ya kan. Yang kamu tahu kan cuma sepotong aja. Iya, Nelly Ginting, orang Katolik tidak mau disebut Kristen, tetapi orang Katolik itu ya sebelum tahun 1986 ya
tidak ada organisasi Katolik. Organisasi Katolik itu baru ada tahun 1986. Ya, organisasi yang bernama Katolik ya, 1986. Jadi sebenarnya mereka Kristen, ya, Kristian dari terminologi katanya, bukan organisasi Kristen, tetapi kata Kristian artinya pengikut Kristus secara terminologi kata definitif, ya, gitu. Nah, Lali Ginting, dan orang Katolik hari ini dengan orang Protestan baik-baik saja. Contohnya di Belanda, ya, gereja Katolik kan pernah ditinggal sama jemaatnya. Kemudian zamannya Paus Francis, ya, gereja Katolik itu diberesin ya. Yang pedofil itu dimasukkan penjara, yang hidup mewah itu dipecat, ya. Lalu gereja Katolik sekarang penuh, udah mulai ya penuh. Nah, kekurangan Romo, pinjam sama gereja Lutheran, pinjam pengajar, ya, dari gereja Lutheran sama dari gereja Anglikan, gitu ya. Jadi gereja Katolik dengan gereja Protestan di zaman modern ini bisa kerjasama. Makanya Paus Francis berkata, keselamatan tidak harus melalui gereja Katolik, bukan tidak melalui Yesus, melalui Yesus. Nah, yang si Brian ini apa nih, ya, maksudnya apa? Nah, saya kan nggak tahu, nggak pernah ketemu, saya ngomong. Tetapi dia ini nggak sekolah, dia kadang-kadang cuma buat cari sensasi, bikin satu statement cuma buat cari sensasi, gitu loh. Ya, kita nggak ngerti. Jadi hati-hati dengan orang yang tidak sekolah. Intinya begitu. Ya. Asal ngomong-ngomong. Tapi juga kita nggak usah menghakimi dia. Oh, sesat nih, Kristen progresif. Belum tentu juga. Gitu ya. Kita nggak tahu. Kita mesti dengarkan dulu dia seperti apa. Gitu ya. Tapi memang hati-hati ya, banyak orang yang ke sekolah pada dikasih panggung terus omongannya dipegang ya. Jadi kita ada karu-karuan. Itu ya, Kak ya. Satu pester satu lagi. Iya Kak, ya Kak, boleh. Iya, masih mengenai keselamatan kan contoh untuk negara-negara maju seperti Jepang, untuk keamanan orang-orang di Jepang kan mereka boleh dikata yang mempunyai orang baik, yang mempunyai etika dan moral yang terbukti ya, kita biasa lihat kebaikan orang Jepang sopan. Nah, kalau mereka dengan gampangnya atau menerima tentang Yesus atau mau mengakui Yesus, tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak dijangkau dengan penginjilan yang jauh di pedalaman, yang sulit dijangkau penginjilan, yang tidak mendengar penginjilan keselamatan itu, Pastor? Ya, dengan cara yang ajaib nanti tuh. Dengan cara yang ajaib ya. Kalau memang dia benar-benar mencari Tuhan dengan hati yang penuh dengan kesungguhan hati, ketulusan hati, pasti dia akan dengan cara yang ajaib. Tuhan Yesus akan jumpai dia. Ya, orang-orang Iran itu yang saya baptis ini, ada ratusan orang Iran yang saya baptis ya. Waktu pertama kali saya membaptis mereka, mudah sekali. Kenapa mudah? Mereka sudah pernah mengalami penglihatan Yesus itu loh di Iran. Siapa yang nginjili mereka coba di Iran? Nggak ada. Kamu nginjili orang di Iran bisa mati kamu. Tapi mereka di rumahnya mereka dapat penglihatan tentang Yesus, lalu mereka nyari sendiri di internet. Lalu mereka lari kemari. Di sini mereka minta dibaptis. Itu loh. Jadi dengan cara yang ajaib Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Jadi jangan menutupi cara Tuhan bekerja. Kita nggak tahu. Kayak Cornelius. Cornelius itu orang yang saleh kan. Nah, dia banyak menolong orang Yahudi. Lalu tiba-tiba malaikat Tuhan nemuin Cornelius. Ya kan? Kayak sida-sida Ethiopia itu. Dengan cara yang ajaib kan. Tiba-tiba si Filipus nyegat dia kan di tengah jalan dengan, ya kan, lalu si sida-sida Ethiopia ini pulang. Itu sida-sida lo, nggak punya titit kan, dipotong kan sida, eunuch gitu kan, dia pulang ke sana dan Ethiopia tiba-tiba jadi negara Kristen tuh berapa ratus tahun kemudian, ya kan, berapa ratus tahun kemudian Ethiopia tiba-tiba jadi negara Kristen loh, sebelum diislamkan ya, terus kemudian diislamkan, terus sekarang kelaparan kan Ethiopia itu kan. Setelah diislamkan tuh tahun 1900 berapa itu, diislamkan ya, dipaksa ya, ada pemberontak Islam itu masuk, jadi kere Etiopianya.
Nah, sekarang Ethiopia bertobat ya. Eritreanya yang kere, Etiopianya sekarang sudah makmur. Eritrea yang kere sekarang karena Islam kan, masih Islam. Eritrea ini kan pecahannya Ethiopia. Itu gitu ceritanya ya. Jadi jangan takut, kalau memang dia sungguh-sungguh pasti Tuhan dengan caranya yang ajaib akan temui dia. Gitu ya. Apakah? Permisi pamit dulu. Ya, ya, Koba. Oke. Aka jelas ya, lanjut. Siapa lagi? Takleng. Kita nanti selesai. Ya, jam- Shalom. Shalom, Bang Paul. Belum, Takleng. Biasa minta pencerahan ini, baca Alkitab, Wahyu 19 ayat 16. Apakah itu sama dengan tato yang di jubah dan pahanya gitu loh, bicara tentang penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Wahyu 19 ayat 16 itu, Bang Paul. Ya kenapa? Maksudnya tanya apanya itu? Apa itu benar tato, apa itu gimana itu penjelasannya, pencerahannya. Di situ ditulis jubah dan pahanya tertulis raja di atas segala raja gitu. Apa itu mengenai tato apa bukan? Karena dari pihak sebelah ada yang ngomong itu tato, itu Yesus bertato gitu, Bang. Bisa jadi. Tapi kan tatonya bukan pakai tinta kan? Oh iya iya. Oh iya iya. Terima kasih, terima kasih. Nah, satu lagi Bang Paul. Ini kan tanggal 5. Nah, di biasa nang lekokan anak cengbengan itu boleh nggak kita kalau sudah ngikut Tuhan? Cengbengan itu boleh nggak? Boleh dong, tapi kan jangan sembahyang sama Kwan Im sama Kwan Kong. Enggak. Cuma bersih-bersih baik kayak gitu loh. Lo harus dong. Orang tuamu Iya, iya. misalnya orang tuamu meninggal Iya. dulu Konghucu. Iya iya. Terus Iya, iya. keluargamu masih banyak yang Konghucu, Ah, ya kan? Lo kamu harus Iya. justru tunjukkan bahwa kamu boleh ya berarti ya? membantu. Kalau perlu beresin nyolonya, dirapiin, semua dibersihin. Siap, Kalau siap. perlu. Bagus, sip. Ya Iya mantap. dong. Siap, Justru siap. nanti orang akan bersimpati. Kamu berarti respect sama mereka. Oh, oke, ini baru tahu ya. Siap, siap. Tuh. Tapi kamu jangan Siap, ikut sembahyang yang enggak, iman saya beda. Saya ini karena menghormati kalian. Saya menghormati kalian, saya menghormati orang tua saya, leluhur saya. Oke. Tapi saya tidak berdoa kepada Kwan Im, saya tidak tolak, enggak apa-apa ngomong. Tapi mereka sudah terima kasih bahwa kamu Siap. mau beres-beres, kamu enggak anti sama mereka. Dan mereka tidak Oke, bisa paksa, mantap. tidak akan memaksa kamu, percaya deh. Saya kan dulu saya anti Iya, ya. iya. Dulu saya anti. Benar. Saya nggak ngerti diajarinya, oh kamu udah buat itu setan. Tetapi setelah sekarang saya mengerti, saya salah dulu. Sekarang begitu saya mulai respect dengan begitu, oh orang-orang Tionghoa ini sangat respect ya dengan saya. Dulu saya nggak ngerti, diajarin sama pendeta-pendeta saya dulu katanya setan. Salah ya. Boleh ya, jadi boleh. Tapi yang penting jangan sembahyang sama Kwan In, Kwan Kong, sama siapa? Sama Jilaihu segala macam, nggak perlu. Iya, terima kasih. Mm-mm. Pak Paul. Ya, Halo. Ya, siap. Laksana, mantap. Halo, Pak Makasih. Paul. iya Happy Kid. Mau tanya tentang ini, kita kan sering terframing dengan ketika berdoa, terframing dengan foto yang kita lihat setiap hari, meskipun itu saya percaya bukan foto Yesus ya yang beredar. Nah, bagaimana kita memvisualisasikan, apakah perlu divisualisasikan atau tidak, atau bagaimana untuk kita berdoa? Kalau saya di rumah saya nggak ada foto Yesus, nggak ada salib segala macam, nggak ada loh. Ya, saya juga paling salib aja sih buat Bahkan hiasan salib aja. aja nggak ada. Ya, kenapa nggak ada? Karena saya tidak mau sampai disandra oleh simbol-simbol ritual agama. Ya. Sehingga saya merasa saya ketemu Tuhan, saya merasa saya Kristen. Kadang-kadang ada simbol itu kan. Ya. Nah, saya tidak menyalahkan mereka yang begitu. Tetapi kalau saya, ada orang nanya sama saya, tak ajarin, kamu pengen ketemu, ngalami Tuhan yang sungguh-sungguh, singkirkan semua simbol dari hidupmu. Tapi lakukan firman Tuhan. Berdiakonia, bersedekah, mengampuni musuh-musuhmu. Nanti kamu benar-benar merasakan Tuhan, dan kamu benar-benar mengalami Tuhan. Berarti Gitu. tidak perlu untuk kita merem Nggak perlu merem, nggak perlu ritual, nggak perlu simbol-simbol. Ya bahkan ya sebenarnya kita nggak perlu melakukan ritual apapun.
Ya, tiap hari aja kita diakonia sedekah. Ya kalau ada keponakan kita nggak bisa bayar sekolah, bayarin. Kalau kita punya uang, gitu loh. Jadi kita jangan menutup diri, tetapi juga jangan anti, tapi juga kalau pengen ngalamin Tuhan, caranya begitu. Ya, lepaskan dari simbol-simbol. Kalau masih kena simbol-simbol, ya akhirnya kita tersandra. Oh ya, karena Iya. saya sudah ikut channel Pak Paul lama dan saya terinspirasi juga dan saya melakukannya di Semarang. Mm-mm. Nah, Mm-mm. yang saya tanyakan, kita kan Yesus itu kan manusia. Mm-mm. Otomatis ketika kita berdoa di dalam benak kita tuh muncul sosok manusia kan itu yang selalu ada di pikiran saya. Apakah itu tidak masalah kali ya? Nggak salah. Nggak salah. ya. Matiin dulu ya mikrofonnya kamu. Oke. Berisik, soalnya ada oloh-olohnya. Jadi gini, waktu kamu cerita ada sosok itu kan karena selama ini kebiasaan kita di Gramedia ada gambar Yesus. Waktu saya mengalami pertemuan dengan Yesus itu, saya sudah lama meninggalkan itu, sudah lama ya. Makanya saya didahului dengan apa? Didahului dengan saya memaki-maki Tuhan. Jangan sebut nama Tuhan Yesus di rumah ini. 4 tahun ya kita nggak ini ya. Terus kemudian 2013 akhir saya ketemu Tuhan Yesus. Bukan yang di Gramedia itu. Bukan yang di gambar-gambar itu. Tetapi sinar putih metah. Ya, putih, sosok manusia yang putih. Kehadiran itu membuat itu yang sangat kudus, sangat suci, sangat mulia. Tapi tidak menghakimi saya orang berdosa ini. Tidak menghakimi. Hingga saya tahu saya tapi merasa berdosa sekali. Tetapi merasa nyaman, tidak dihakimi. Bahkan saya bilang, kamu melayani aku lagi. Nah dari situ saya ngerti ini Yesus. Dan kita lihat di dalam perjanjian baru, perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu nggak seperti yang di Gramedia itu, tapi perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu selalu apa? Putih metah. Lihat Paulus di Damsik ketemu Tuhan Yesus, Yohanes di Patmos, ya kan? Itu ya. Oke, pikir kira-kira jadi mulai belajar nggak usah merem. Berdoa itu nggak usah merem. Ya, dan berdoa itu nggak usah kayak pakai upacara. Oh iya. Berarti untuk apa namanya visualisasi nggak perlu, terus kemudian apa itu pengalaman, mungkin kalau kita ketemu Tuhan itu sebuah pengalaman di mana perasaan batin ya, pengalaman batin. Begitu, ya, Pak. Nah, berarti perasaan ini berperan juga ya Pak, seperti di gereja-gereja karismatik pun sebenarnya perasaan ini juga berperan ya. Kebetulan Enggak. saya juga di Botani kan ya. Enggak. Itu yang kita belajar di gereja karismatik itu salah. Itu akan menipumu. Itulah ilusi Tuhan. Itu namanya ilusi Tuhan. Jadi yang di gereja karismatik nggak beda sama yang di gereja Katolik. Kita dulu menghina-hina gereja Katolik, ya kan, Tuhan patung segala macam. Tapi kita sendiri punya ilusi sendiri, bukan patung, tapi ilusi kita sendiri. Kita mencoba, oh bila Yesus Papa yang baik, bayangkan Yesus sedang mendekapmu saudara-saudara. Nah itu kan sebenarnya ilusi kan. Sugesti ya, sugesti. Sugesti. Jadi kita sedang menyembah sugesti kita sendiri. Oke, terima kasih. Nanggap ya. Dulu saya begitu. Sekarang saya enggak. Pokoknya di mana ada cinta itulah Tuhan. Cinta Bukan pakai itu perasaan. Kita action ya. Iya dong. Cinta itu kan harus bukan cuma monyong aja kita bilang cinta kasih kan. Ada action. Kalau kita bilang kamu kata Yakobus ya. Iya, bukan cuma perasaan doang, ada action. Tapi nanti ketika kamu selalu aksi, hidupmu tiba-tiba berubah sendiri loh. Hidupmu tiba-tiba berubah sendiri. Makanya Mother Teresa itu waktu mau pentahbisan menjadi santa itu pernah mau digagalkan sekelompok orang gara-gara Mother Teresa apa? Mengabaikan semua ritual-ritual gereja. Makanya dia dibilang apa? Nggak ada yang mau nentang, tapi ternyata sama Paus Francis tetap ditasbiskan menjadi santa ya. Ya mungkin ini Pak, cerita tentang sedikit pengalaman saya ya. Ketika saya itu mungkin mencari Tuhan, saya
punya pikiran bagaimana dengan harta saya untuk mengasihi orang lain, dan itu terjawab ketika teman saya bahkan yang Katolik mengajak, dia telepon mengajak, yuk kita bikin ini, kita ngasih orang-orang tiap bulan rutin sekian. Nah, dari situ setelah itu saya belum ketemu channel Pak Paul nih. Kemudian dan dari situ tiba-tiba saya ketemu channel Pak Paul, dan kayak 3 hal ini klop gitu loh. Apakah ini pekerjaan Tuhan? Saya sangat Bukan Tuhan. Pak, gitu loh. Ingat-ingat yang saya ngomong ya, ingat yang saya ngomong nih. Waktu kita berdiakonia, bersedekah, kita menghadirkan kerajaan Allah bagi orang itu. Yes. Tapi waktu kita melepaskan pengampunan kepada musuh-musuh kita, pada orang-orang yang benar-benar menyakiti kita, kita sedang menghadirkan Tuhan buat mereka. Oh, Itu ingat-ingat tuh. oke. Ya, itu ayatnya ada di Alkitab ya. Kamu ketika kita mengasihi sesama ya, maka kerajaan Allah datang padamu. Tetapi ketika kita melakukan pengampunan, Tuhan yang hadir. Kamu sedang mengasihi aku, kata Tuhan. Oh, iya. Itu. Panjangan Tuhannya. Dan itulah Tuhan. Cinta itulah Tuhan. Jadi jangan berpikir cinta itu satu sosok. Cinta itulah Tuhan. Ayatnya ada kan, 1 Yohanes 1 ayat 8. Allah adalah cinta, Allah adalah kasih. Itu ya. Satu lagi Pak Paul. Mm-mm. Gini, karena saya kan juga berdiakonia, tapi saya tidak terjun langsung. Yang terjun langsung itu teman saya. Jadi kita mengumpulin teman-teman donatur, kita cuma transfer. Apakah itu cukup atau Boleh kita dong. perlu action langsung terjun ke mereka atau bagaimana yang ideal? Nggak apa-apa, boleh seperti itu. Transfer Kalau aja kamu kan? ada, tapi sekali-kali ikut supaya kamu merasakan waktu ngasih makan orang yang di kolong jembatan itu rasanya, waduh, ini ya, ada sesuatu deh pokoknya. Getaran di hati kita, menggetarkan hati kita itu loh. Kita perlu getaran-getaran itu. Oh iya. Kadang-kadang perlu ya seminggu sekali atau sebulan sekali ikut turun aja bagi-bagi. Belajar melayani kan, jadi bukan cuma uang aja, kita tenaga kita melayani, kita merendahkan diri, kita melayani, masuk kolong-kolong jembatan yang bau itu kan. Kita Sebetulnya, kita lebih ke ini sih Pak, beberapa ya nggak banyak, cuman lansia-lansia yang mereka ditinggalin anak-anaknya. oh bagus itu, betul, itu ide yang bagus. Cuman nggak Iya. banyak, belum bisa kasih Kalau perlu banyak. kita datang ke sana, nemenin, ya, terus kasih hiburan apa, kita ngobrol-ngobrol sama mereka, dengerin mereka ngobrol 1 jam, dengerin mereka cerita, keluh kesah. Dengerin ya, kalau kita kasih duit kan kita sering, sekarang kita berikan apa lebih waktu kita, 1 jam saya mau dengerin orang ini ngomong cerita, ngalor ngidul. Oke. Oke Pak Paul, terima kasih. Nah, Kalau Pak Paul boleh tanya Pak, iya boleh. mau nanya mengenai kekristenan progresif menurut Pak Pendeta Paul bagaimana ya? Udah dijawab tadi. Viral di TikTok tuh. Sudah dijawab tadi, Kristen progresif itu dari YouTube ya. Kita tidak bisa menghakimi, kita nggak tahu. Kan dia kan belum cerita. Yang menjadi masalah adalah Kristen progresif ini bahasanya siapa yang ngasih nama, dan apa sih ajarannya. Yang kita terima itu baru separuh kebenaran, belum semuanya. Cuman masalahnya, ya si Brian ini kan nggak sekolah. Lalu bagaimana kita mau dengerin omongannya dia? Jadi jangan buat patokan, intinya begitu loh. Jadi nggak usah terpengaruh juga, dia nggak sekolah, ngapain kita dengerin dia? Cuma dikasih panggung sama si Habib Jafar, itu loh masalahnya. Tuh, Ya, kan jadi yang dikasih panggung begitu, coba Terus. berani nggak tuh si Jafar itu ngasih panggung buat saya? Nggak berani, ya kan? Gitu ya. Tapi definisi kekristenan progresif itu sesuai dengan Alkitab apa enggak ya Pak? Kita nggak tahu, kita belum pernah dengar seluruh lengkap pengajarannya dia. Yang kita dengarkan sepotong-sepotong. Itu cuma dipotong-potong doang video-video kecil Iya, atau semua sebarang. video Jadi kecil. tolong Jadi kita nggak teman-teman bisa. jangan dinyimak dulu, iya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu. Cuman saya menangkap pesannya sih, jadi dia intinya dari pesannya itu kan kita bisa ringkas gitu. Intinya dia menganggap bahwa nggak cuma di dalam Yesus ada keselamatan,
hanya dengan kebaikan bisa gitu. Saya nangkap itu. Kalau diperas itu sarinya itu. Saya tangkap. Yang saya nanggap dia ngomongnya nggak gitu. Yang saya nanggap, kamu tidak perlu ke gereja, nggak perlu jadi Kristen. Yang penting kamu percaya Yesus. Iya. Enggak, justru enggak, di luar Yesus dia bilang agamamu apapun bisa asal berbuat Iya, agama baik. apapun, agama Kristen aja. apapun, kalau kamu percaya Yesus. Baru tadi pagi saya dengar. Nggak percaya Yesus bisa katanya. Nah itu saya nggak tahu. Nah makanya ini Enggak, kan yang kamu dengar, enggak ada gitu. Dia bilang percaya itu videonya aku udah tonton, jangan yang kita dengar beda-beda. Karena kan itu kan dia ngomong sama ini, nanti dia lagi cerita di mana lagi, dia cerita di mana lagi, itu masalahnya. Jadi kita dengar soalnya kan sepotong-sepotong. Dia bilang ini misalnya yang tadi yang Bapak bilang kan di luar Kristen, Bapak juga anak Tuhan Yesus. Padahal kan udah tahu dia bukan anak Tuhan Yesus karena dia di luar Yesus gitu. Contohnya Tapi saya lihat terminologi anak Tuhan Yesus juga salah loh, nggak ada di Alkitab anak Tuhan Yesus. iya kan kayak Yohanes 3 dikatakan barang siapa tidak dilahirkan dari atas dia bukan anak Tuhan kan. Nggak ada. Nah, makanya sebentar, makanya kamu bandel. Yang tadi kamu kutip saja ayatnya sudah salah. Tentang Nikodemus. Iya, ayatnya sudah salah. Yang kamu ngomong saja ayatnya sudah salah, kamu ngutipnya. Sumpah Kan mati, yang kamu kutip itu salah ayatnya. Dikatakan barang siapa tidak dilahirkan dari atas, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Barang Nah, siapa tidak iya. dilahirkan air dan roh, dia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Iya, bukan garis Dia cerita tidak anak Tuhan masuk. Yesus di situ. Kayaknya saya bilang salah tadi kamu kutip. Itu loh, makanya kita seringkali dengar omongan orang baru sepotong, lalu rasanya, oh ini salah nih, wah langsung digebukin sama kita. Belum tentu. Kita dengerin dulu, kita dengarkan seluruh lengkapnya, udah lengkap baru kita nggak tahu ini orang ngawur apa enggak. Dan dia baru ngomong sepotong-sepotong, kita nggak pernah tahu pengajaran dia, apalagi dia nggak sekolah, ngapain kita dengerin? Dia nggak sekolah. Nanggap ya. Orang nggak sekolah kamu dengerin kan, kamu yang bodoh kan pengaruh. Nah, kedua, di Alkitab tidak ada kata anak Tuhan Yesus, itu nggak ada. Tidak ada anak Tuhan Yesus, itu nggak ada ya. Adanya anak Allah. Ya, nggak ada anak Tuhan Yesus. Gitu ya, jadi hati-hati. Nah itu loh, kadang-kadang yang kita dengar sepotong, tapi terus kita menyimpulkannya kan kemana-mana. Nah saya tadi lagi membuktikan kepada kamu, satu, yang saya dengar tentang si Brian ini dengan yang kamu dengar beda. Ya. Dua, tadi kamu ngutip ayat, saya bilang itu salah kutipannya kamu. Berarti apa? Berarti kamu bisa saja salah dengar, bisa saja kamu salah menilai orang, bahkan kamu ngutip ayat yang sudah tertulis saja, jelas, bisa salah. Apalagi dengar orang ngomong. Ya, dengar orang ngomong yang baru dia ngomong, barusan ngomong. Ini ayat yang sudah tertulis selama ribuan tahun, yang kamu baca dari kecil saja kita ngutip bisa salah loh. Ya, nah itu loh. Jadi intinya apa? Jangan menghakimi dulu, jangan menilai orang dulu. Dengerin dulu, kita tunggu. Iya. Ya Yohanes 3 yang salah di mana Pak? Itu kan ada dua fase. Iya, nggak ada kata anak Tuhan Yesus di situ. Tuhan Yesus anak Allah gitu. Enggak anak-anak Allah. Itu enggak maksudnya anak Allah ada, tapi kalau anak Tuhan Yesus ya kita nggak ada, bandel banget sih. Kita sepakat anak Allah lah. Barang siapa tidak dilahirkan dari atas, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Itu kan jadi bahkan kata anak Allah saja di situ nggak ada. Kalau dilahirkan itu kan anak. Iya kan di Alkitab kan di situ nggak ada kata anak Allah. Tersirat, Pak. Nah, artinya kan kamu menyimpulkan sendiri, sedangkan kesimpulanmu dengan kesimpulan saya beda. Enggak, itu konteksnya seperti itu, Pak. Terserah, tapi saya nggak mau debat dengan itu ya, tapi tak kasih tahu. Ini loh, kembali kan? Stefano, inilah kamu. Hati-hati nanti diadu domba. Inilah kamu. Inilah watak dari banyak orang di Indonesia. Kamu tahu sedikit, lalu kamu ngotot bahwa kamu yang paling benar. Sedangkan saya tahu lebih baik dari kamu, itu saja saya tidak menyalahkan kamu. Saya cuma ngasih perbandingan, ini loh kita berbeda. Tapi kamu ngotot kamu paling benar, belum tentu. Kamu salah, saya bilang. Kalau kamu jawab kamu paling benar, salah. Tapi kalau kamu bilang kamu berpendapat begitu, boleh. Tapi saya menunjukkan kamu bahwa kita ini berbeda. Kita dari awal saja,
Kamu ngutip berpendapat ayat saja dari seperti pertama itu. sudah salah, sudah saya kasih tunjukkan. Lalu kamu ralat lagi berapa kali? 3 kali kamu tadi revisi itu. Nah, Ya, terus kalau kamu itu masih masalah menyimpulkan juga lagi. ya. Kamu, saya lagi ngajarin kamu. Saya nggak mau lagi debat ayat itu. Saya lagi ngajarin kamu tentang Kristen progresif, ya, bahwa jangan kamu dengar sedikit, rasanya kamu Kan tahu semuanya yang Bapak dia maksud. katanya Bapak kan tahu banyak, berarti Bapak tahu tentang Kristen progresif Iya, dong. tapi saya tidak mau menilai benar salah dulu. Saya lagi nunggu. Saya belum Jangan tahu adu domba, saya jangan adu belum domba. saya belum tahu secara lengkap. Jadi saya tidak boleh menghakimi. Saya harus dengar dulu semuanya. Iya, Dan katanya saya Bapak tidak kan akan banyak menghakimi dia, tahu, tidak berarti akan bilang pasti benar tahu. salah. Bapak banyak tahu. Bandel berarti banget Bapak sih, tahu heran pasti aku bandel tentang banget sih. progresif. Nah, otaknya kamu cuma pengen, oh, aku tuh salah. Nah, otak kamu cuma pikirannya itu loh. Enggak, saya bukan menyatakan salah apa benar, bukan soal itu, Pak. Cuman dia kan termasuk Kristen lah, jangan sampai menyampaikan hal Aduh, yang Stefano, tidak sesuai. Stefano, tadi sudah saya hilang puluhan kali. Kamu tidak bisa menilai sampai dia memaparkan secara lengkap semua yang dia pikirkan. Karena yang kamu dengar itu cuma sepotong-sepotong. Sama, saya dengar saya sepotong-sepotong. Saya sudah ikutin sejak dari tahun kemarin. Tetapi itu semua cuma potongan-potongan. Ngomong sama ini beda, ngomong sama ini beda, dia bisa beda-beda. Tadi yang kamu dengar katanya tidak percaya Yesus bisa selamat, yang saya dengar selama dia percaya Yesus. Kamu mau Islam, Buddha, Hindu, yang saya dengar dulu begitu, sama-sama. Tapi kita mendengarnya dengan baik. Mungkin saya benar, mungkin saya salah, mungkin kamu benar, mungkin kamu salah. Mendingan kita tunggu dulu. Jadi jangan langsung memberikan penilaian. Belajarlah seperti itu, nanti kamu bijaksana. Tunggu apa, Pak? Tunggu apa dong? Ya Tunggu nunggu, apa, Pak? kita nggak tahu kan dari buahnya, kita tahu pengajarannya. Yesus yang ngajarin Kamu kita. tuh bandel banget sih, jadi orang ya udah dibilangin Ya. itu kamu tuh maksud- nonton dulu kan fullnya beda videonya, pendapat jangan biasa, menghakimi. Enggak, kamu tuh menghakimi salah. Boleh di Alkitab, boleh, cuman asal ada takarannya, ada ukurannya. Bukan masalah itu. Kamu nonton video fullnya di YouTube itu hanya sepotong orang yang nggak suka supaya ngadu domba, paham nggak sih? Dan kita nggak tahu, memang mungkin dia salah, mungkin. Tapi mungkin kamu yang salah nangkep. Itu loh. Kita nggak tahu, dengarkan dulu selesai dari buahnya, nanti kita tahu. Sekarang baru belum berbuah. Dari buahnya nanti kita tahu. Jadi kamu nggak bisa lalu langsung gebukin orang asal beda dengan kamu gebukin. Nggak bisa. Jangan-jangan kekristenanmu yang salah, dia yang benar loh. Kita nggak tahu, dengarkan dulu saja sampai tuntas dari buahnya. Jadi nggak usah langsung bereaksi seperti mau ada apa. Kalau memang dia salah, nanti surga yang akan benerin dia. Kalau memang dia tulus hatinya, surga yang akan nggak usah kita yang benerin dia. Nangkep nggak? Kenapa panik? Orang Kristen yang benar-benar percaya Yesus, kenapa kalian panik? Kalau memang percaya Yesus, harusnya gak usah panik, santai aja. Dengerin, mikir dulu. Jangan-jangan ini mau diadu domba atau gimana? Kita harus cari tahu dulu gitu loh. Jangan langsung teriak-teriak kayak orang kesurupan. Biarin dulu, itu kan Cuma sengaja. bertanya, Bu. Masa bertanya Iya, kan biasa. sudah saya jawab. Tapi kan kamu Tapi tadi maksa jangan saya biasa. untuk menganggap dia salah tadi. Intinya saya cuma mau pendapat Bapak seperti apa gitu doang. Saya nggak nganggap Bapak Sudah sebagai saya kasih benar, pendapat iya. saya. Saya tidak akan kasih pendapat apa-apa. Saya mau wait and see, mau melihat buahnya dan mendengar pengajarannya secara lengkap. Udah saya jawab bolak-balik itu. Kayak Yohanes sama Tritunggal ini. Itu lihat buahnya dan dengar secara lengkap. Kita nggak tahu, belum tahu. Makanya saya cuman menyayangkan yang nggak sekolah dikasih panggung sehingga membingungkan banyak orang, gitu loh. Ya, nah, itu saja komentar saya. Mungkin jangan diperpanjang ya. Kamu harus belajar ya, banyak mendengar, lambat bicara. Jangan menghakimi orang sebelum kita tahu duduk permasalahan dengan pasti. Kamu ketemu dia aja langsung aja belum pernah, cuman katanya potongan-potongan video itu. Kamu belum tahu, ya. Kalau saya mah nunggu ya. Nah, kalau kamu belajar seperti saya, nanti kamu bijaksana. Kamu nanti dewasa dan tidak mudah diadu domba sama orang, ya.
Turunlah Stefano buka puasa, Stefano. Udah waktunya buka puasa, turunlah buka puasa. Jangan adu domba. Memberkati Manoni. Ya, Tuhan berkati Stefano. Tuhan berkati. Ya, itu ya, nah, makanya itu ya. Kan dari situ kita ngerti kenapa Tritunggal sama Yohanes cakal-cakalannya itu, karena banyak orang-orang seperti langsung harus begini. Tadi ya, pertama kutip ayat sudah salah, dikasih tahu salah loh kutipannya. Bukan menyalahkan dia bodoh, bukan, tetapi bahkan ayat Alkitab yang sudah ada saja, yang sudah jelas tertulis, orang bisa salah ngutip, saudara. Bahkan dia sudah ngutipnya benar, bahasa aslinya ternyata beda, dan dia tidak tahu ternyata bahasa aslinya berbeda. Kemudian bahasa aslinya, wah dia bisa bahasa aslinya nih kasih Malikil. Ternyata dia salah menafsirkan bahasa aslinya itu. Dikarang-karang sama dia, diputer-puter, tidak karu-karuan. Lalu dia merasanya beda, padahal dia belajar dari Google. Sebenarnya saya bilang, saya yang sekolah 10 tahun bilang, itu salah yang kamu ngomong. Itu gramatikalnya nggak seperti itu. Itu seperti ini karena dasarnya ini. Maksa ya. Nah, kan repot kan. Nah, itu saja kita masih belum selesai dengan itu. Ya, makanya saya bilang, kalau yang tidak sekolah, jangan merasa lebih pintar dari yang sekolah. Karena kamu belajar dari Google, tidak semua yang ada di Google itu benar. Itu ya. Misalnya nih kata Elohim, oh itu kan majestic gundulnya pehang, itu kata Google. Yang sana kamu belajar sama Google. Nggak ada majestic. Itu ya. Ya, plural majestic, nggak ada plural ya plural. Bukan majestic, ya. Nggak ada. Majestic, kamu belajar dari mana gurunya kamu? Gurunya kamu belajar dari mana juga? Menachem Ali lah, Menachem Ali. Ya, plural majestic, kan bingung kan? Anggap ya. Jadi belajar, kita membuka wawasan kita. Makanya kalau orang ngomong dengerin. Ya, kalau orang ngomong itu dengerin sampai tuntas. Belajar dengerin orang, walaupun orang itu di bawah kamu levelnya, dengerin aja sampai tuntas. Belum tentu kamu pintar, tapi paling nggak kamu tahu ada orang yang berpikir seperti itu. Ya, sehingga waktu kamu menjelaskan, kamu tahu tidak semua orang berpikir seperti kita. Itu ya. Lanjut. Ya, siapa lagi yang mengait? Siapa lagi yang mau bertanya, silakan. Iya, yang teman-teman kita yang dari Muslim, silakan itu. Si Nathan suruh tausiah dulu, Nathan suruh tausiah lagi. Saya mau ambil minum dulu di bawah ya. Ada Mau yang tausiah apa nih, Pastor? Ya, tausiah Mau apa? tausiah apa nih? Bingung Tausiah saya mau apa? tausiah Hati-hati apa. ngomongnya, hati-hati tapi ya. Hati-hati kalau ngomong. Mau tausiah apa nih? Soalnya nggak ada Islam naikin. Iya, Stefan. Mohon izin Pak Pol ya. Tuhan Oke. berkati ya. Makasih. Oke. God bless you. God bless you. Jangan digoreng lagi kemana-mana ya. Cukup diam dan nonton dulu. Nathan, ini aja, mana yang lebih sesuai Alkitab atau Quran berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan, itu aja. Kan selama ini itu kampanye mereka. Ukuran kebenarannya karena sesuai dengan ilmu pengetahuan, padahal kacau. Nah itu aja. Mana yang lebih sesuai kitab kita atau kitab yang lain, dia lebih berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Itu aja Nathan. Oke. Misalnya sperma dari tulang rusuk. Silakan. Ya, oke. Kalau kita mau berbicara mengenai ilmu pengetahuan, tentu banyak hal yang bisa kita rujukan ya. Dari ilmu pengetahuan tentu Alkitab itu lebih mendekati kepada ilmu pengetahuan daripada Al-Quran. Kenapa saya mengatakan Alkitab yang lebih mendekati? Karena peneliti-peneliti, ya arkeolog-arkeolog, setiap mereka meneliti pasti menggunakan Alkitab, dan itu fakta, ya. Dan itu fakta. Banyak arkeolog-arkeolog yang meneliti menggunakan Alkitab. Bahkan pernah nggak dengar bahwa kapal Nuh yang ditemukan itu mereka temukan dasarnya dari mana? Mereka menggunakan Alkitab untuk meneliti. Ya, nah, jadi itu adalah bukti pengetahuan yang ditemukan ya, dasar-dasar pengetahuan berdasarkan Alkitab. Nah, sementara klaim-klaim yang ditunjukkan oleh Al-Quran, yang katanya Al-Quran ini berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan,
tetapi ternyata malah sangat-sangat jauh daripada ilmu pengetahuan. Kenapa saya katakan seperti itu? Contoh, ya, mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan, yaitu sains. Contohnya bahwa ada di dalam Al-Quran ada dikatakan bahwa ada air laut yang bersatu dengan air asin dengan air tawar bersatu, ya kan? Padahal itu ditemukan lebih dahulu oleh orang Chinese, oleh orang Cina. Sebelum Islam ada, orang Cina sudah lebih dulu menemukan itu, ya. Penemuan api di bawah air, ya, api di bawah laut. Padahal Al-Quran pun salah. Yang ditemukan di bawah laut itu bukan api, tetapi itu lava, gunung api, ya, gunung lava. Nah, Al-Quran saja salah dalam memberi pengetahuan itu. Lalu bagaimana kita mau katakan bahwa itu kesesuaian dengan Al-Quran? Berkesesuaian dengan pengetahuan. Ya. Jadi kalau kita mau melihat, ya, contohnya lagi, ya. Contoh Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Insan ayatnya yang kedua, di sana dikatakan bahwa manusia diciptakan dari setetes air mani yang hina. Cari saya satu dokter di Indonesia ini atau di dunia lah yang mengatakan ada air mani yang hina. Ya, cari saya satu dokter di dunia ini yang mengatakan ada air mani yang hina. Yang kedua, ya, yang kedua adalah dalam surah As-Sajdah ayatnya yang ke-7. Sebentar dulu, ya. Dalam surah As-Sajdah ayatnya yang ke-7 di sana dikatakan bahwa manusia pertama yaitu Adam diciptakan dari saripati, ya, dari saripati tanah, ya. Nah, sejak kapan tanah punya saripati, saudara? Itu sejak kapan tanah punya saripati? Dalam surah At-Tariq ayat 5 sampai yang ke-7, ya, surah At-Tariq ayat 5 sampai yang ke-7 di sana dikatakan bahwa manusia ini, ya, manusia ini lahir dari sperma itu keluar dari tulang sulbi dan tulang dada perempuan, tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Perhatikan, cari saya satu dokter, ya, satu ilmu sains yang mengatakan sperma keluar daripada tulang sulbi laki-laki atau tulang ekor laki-laki dan tulang dada perempuan. Ya, cari saya satu dokter yang berhasil menemukan itu. Berikutnya adalah ketika Al-Quran mengklaim bahwa dia berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan, buktikan ilmu pengetahuan yang bisa membuktikan kepada saya dalam surah Al-Muluk ayatnya yang kelima. Di sana dikatakan, sesungguhnya kami telah menghiasi langit dengan bintang-bintang dan telah kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar terhadap setan. Buktikan kepada saya secara ilmu sains bahwa bintang sebagai pelempar setan. Ya. Nah, jadi kalau kita mau melihat secara ilmu pengetahuan, apalagi ilmu sains, Al-Quran tidak berkesesuaian terhadap itu, saudara. Ya, justru ilmu pengetahuan lebih berkesesuaian dengan Alkitabiyah, tidak berkesesuaian dengan Al-Quran, saudara. Ya. Nah, kalau ada Islam yang bisa membantah saya dari pernyataan saya bahwa Al-Quran tidak ada kesesuaian dengan ilmu pengetahuan, silakan. Tetapi buktikan dulu pernyataan saya ini salah. Ya, buktikan ada dokter yang bisa menunjukkan kepada saya bahwa sperma keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan, dan buktikan secara ilmu sains bahwa bintang itu diciptakan untuk menjadi pelempar setan. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Ya, silakan. Tadi Ya, siapa Aris, yang bicara selamat tadi? sore. Aris, selamat sore Aris. Ya, silakan. Silakan menjawab. Sekarang begini kan kita gimana ya? Kalau untuk membuktikan Alkitab ataupun